Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ali dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai penyakit jantung kongenital. Anggota kelompok terdiri dari Azahra Fitriani, lalu ada saya Fajariana Trimulia, Nilzam Nasyid Robani, dan Zaid Zidan Rizky. Ya, selanjutnya ada mengenai penyakit jantung kongenital ini adalah kelainan anatomi jantung yang berkembang dalam rahim selama trimester pertama dan muncul saat lahir. Sekitar 10% dari semua penyakit jantung kongenital diketahui terkait dengan satu gen mutan atau kromosom yang teridentifikasi. Sisanya tidak diketahui, namun memiliki faktor seperti diabetes, konsumsi alkohol, virus, atau bahkan konsumsi obat-obatan. Contoh dari penyakit jantung kongenital ini ada paten ductus arteriosus, lalu ada tetralogy of Fallot, ventricular septum defect, atrial septal defect, cortosio aorta, dan arterioventricular septum defect dan lainnya. Jadi pada ductus arteriosus ini pada keadaan normal seharusnya dia menutup 2 hingga 3 hari setelah bayi dilahirkan. Namun pada penyakit ini terdapat kelainan. Jadi setelah terdapat kelainan pada bayi itu walaupun sudah lewat 10 hari, ductus ini masih terbuka seperti itu. Kebanyakan terjadi pada bayi prematur. Baik, kelompok kami akan membahas yang pertama itu ada PDA, TOF, FVSD, dan ASD. Yang pertama ada PDA atau paten ductus arteriosus. Selanjutnya, ya, jadi definisi dari PDA ini sebenarnya adalah kegagalan ductus arteriosus saat kelahiran. Normalnya ductus arteriosus ini akan menutup setelah 2-3 hari dari bayi dilahirkan. Nah, tapi seperti yang saya katakan tadi, pada kelainan ini, ductus arteriosus ini tetap terbuka selama 10 hari setelah kelahiran, gitu. Jadi terjadi kelainan di sirkulasi dan ventilasi. Bahkan, memiliki potensi untuk periode yang lebih lama pada bayi yang prematur. Jadi ductus arteriosus ini adalah saluran yang menghubungkan aorta dengan arteri pulmonal pada bayi saat masih di kandungan. Selanjutnya, ya untuk epidemiologinya, insidensi pada bayi cukup bulan terhitung cukup rendah dengan jumlah 1 dari 2.000 kelahiran atau 5-10% dari semua penyakit jantung kongenital. Namun pada bayi prematur lebih tinggi yaitu sekitar 20-60%. Berat bayi juga berkaitan dengan prematuritas. Secara spesifik, PDA terdapat pada 80% bayi dengan berat di bawah 1.200 gram. Ya baik, untuk faktor resikonya ini sebenarnya penyebab pastinya belum diketahui sepenuhnya, namun terdapat faktor yang bisa meningkatkan resiko. Seperti yang pertama itu seperti yang kita ketahui tadi, kelahiran prematur, lalu ada bawaan genetik, yang ketiga infeksi pada kehamilan, yaitu infeksi rubella pada kehamilan trimester pertama, terutama pada 4 minggu pertama dihubungkan dengan insidensi PDA. Lalu ada sering juga terjadi pada penderita dengan sindrom kromosom tertentu seperti trisomi 21 dan mutasi gen tunggal, yaitu Carpenter syndrome dan Holt-Oram syndrome. Ya, selanjutnya mengenai patofisiologinya, jadi pada masa kehamilan, saluran ini mengalirkan darah dari ventrikel kanan ke aorta melalui arteri pulmonal. Maksud saluran ini ductus arteriosus ya. Lalu normalnya dalam 24-72 jam kelahiran, saluran ini akan tertutup karena meningkatnya tekanan oksigen pada bayi setelah lahir. Seiring meningkatnya tekanan tersebut, kanal potasium dependent voltage pada otot halus terinhibisi dan berkontribusi pada menutupnya ductus arteriosus. Seluruh proses tersebut gagal terjadi pada bayi kurang bulan karena belum terbentuknya atau belum matangnya reseptor perabahan oksigen.
Ya, selanjutnya manifestasi klinis, terdiri dari PDA kecil, PDA sedang, dan PDA besar. Nah, untuk PDA kecil ini dengan diameter 1,5 sampai 2,5 milimeter, biasanya tidak memberikan gejala, tekanan darah dan tekanan nadi dalam batas normal, jantung tidak membesar. Kadang teraba getaran bising di sela iga 2 kiri sternum. Pada auskultasi terdengar bising kontinu, machinery murmur yang khas untuk PDA di daerah subclavicular kiri. Bila telah terjadi hipertensi pulmonal, bunyi jantung kedua mengeras dan bising diastolik melemah atau menghilang. Selanjutnya ada PDA sedang atau moderat dengan diameter 2,5 sampai 3,5 mm. Biasanya timbul sampai usia 2 sampai 5 bulan, tetapi biasanya keluhannya itu tidak berat. Jadi pasien ini mengalami kesulitan makan, seringkali menderita infeksi saluran nafas. Namun, biasanya berat badannya masih dalam batas normal. Anak lebih mudah lelah, tetapi masih dapat mengikuti permainan. Lalu yang ketiga ada PDA besar dengan diameter lebih dari 3,5 sampai 4 milimeter, menunjukkan gejala yang berat sejak minggu-minggu pertama kehidupannya. Ia sulit makan dan minum sehingga berat badannya tidak bertambah. Lalu pasien ini akan tampak sesak napas atau dyspnea atau pernafasan cepat atau takipnea dan banyak berkeringat bila minum. Nah, jika PDA besar ini tidak diobati dan berkembang menjadi hipertensi pulmonal akibat penyakit vaskular paru, yaitu suatu komplikasi yang ditakuti. Hmm, bisa terjadi pada usia 1-3 tahun dan bersifat progresif serta irreversibel. Ya, selanjutnya. Untuk diagnosisnya itu ada angiokardiografi, ekokardiografi, elektrokardiografi, radiologi, dan kateterisasi. Untuk dalam pemeriksaan radiologi ini pada PDA simpel, gambaran radiografinya tergantung pada ukuran defeknya. Jika defeknya kecil, biasanya jantung tidak tampak membesar. Namun jika defeknya besar, kedua atrium kiri dan ventrikel kiri juga tampak membesar. Lalu pada pemeriksaan elektrokardiografi, gambaran elektrokardiogram atau EKG-nya itu bisa terlihat normal atau mungkin juga terlihat manifestasi dari hipertrofi dari ventrikel kiri. Hal tersebut seperti pada radiologi tadi juga bergantung pada besar defeknya. Lalu melalui pemeriksaan ekokardiografi dapat dilihat visualisasi secara langsung dari duktus tersebut dan dapat mengkonfirmasi secara langsung derajat dari defek tersebut. Selanjutnya, ya, baik. Untuk penata laksanaan pada PDA ini dapat dilakukan terapi medikamentosa, diberikan terutama pada duktus ukuran kecil dengan tujuan terjadinya kontraksi otot duktus hingga duktus menutup. Salah satu jenis obat yang sering diberikan adalah indometasin. Lalu ada juga terapi bedah pada penderita dengan PDA kecil. Dilakukan tindakan bedah adalah untuk mencegah endarteritis atau komplikasi lambat lain. Para penderita dengan PDA sedang sampai besar, penutupan disesuaikan dengan menangani gagal jantung kongestif atau mencegah terjadinya penyakit vaskuler pulmonal. Lalu yang terakhir ada penutupan secara transcatheter, diindikasikan terhadap semua pasien dengan tanda volume ventrikel kiri yang terlalu penuh. Ya, selanjutnya tetralogy of Fallot. Baik, sekarang izin menjelaskan tentang TOF atau tetralogy of Fallot. Jadi penyakit ini tuh suatu kelainan jantung kongenital dengan cacat pada satu ventricular. Dan terdapat 4 bagian yang mengalami defek atau 4 kecacatan dalam jantung. Yang pertama itu ada defek di ventricular septal. Ventricular septal ini yang menghubungkan antara dua ventricle. Jadi dia muncul lubang yang abnormal yang terbentuk di dinding yang memisahkan antara ventricle kanan dan kiri. Lalu kecacatan yang kedua pada penyakit TOF ini itu adalah pulmonary valve stenosis atau katup arteri pulmonal yang kecil dan sempit sehingga darah yang harusnya dialirkan ke paru-paru ini oleh ventrikel kanan jadi berkurang. Dan defek yang ketiga itu adalah posisi aorta yang tidak normal.
Ini disebabkan karena si aorta posisinya bergeser sedikit ke arah kanan mengikuti adanya VSD tadi. Dan defek atau kecacatan yang terakhir itu adalah right ventricular hypertrophy. Nah, right ventricular hypertrophy ini adalah penebalan abnormal pada dinding otot ventrikel kanan. Kenapa bisa menebal? Karena si otot ventrikel kanan ini dia bekerja terlalu berat dari seharusnya, karena kan si darah yang harusnya mengalir ke katup pulmonal tadi itu agak terhambat, jadi dia butuh tenaga ekstra, dan lama kelamaan si otot ventrikel kanan ini menjadi besar dan abnormal fungsinya. Next. Ya, ini epidemiologinya. TOF ini terjadi pada 3 dari 10.000 kelahiran. Atau kalau hanya dihitung kasus jantung kongenital, dia sekitar 10%. Dan itu cukup besar. Yang kedua, terdapat 1.300 penderita baru di Amerika Serikat setiap tahunnya. Dan yang terakhir, jadi pada kasus TOF ini, penyakit jantung kongenital ditemukan pasien 1 tahun di RSCM, dan itu terbanyak di RSCM. Untuk di RSUD Dr. Sutomo yang terbanyak adalah rentang pada usia 5 tahun. Ini faktor risikonya sama seperti penyakit sebelumnya juga sebenarnya belum diketahui sepenuhnya. Namun ada beberapa faktor risiko untuk yang menimbulkan penyakit tetralogy of Fallot ini. Yang pertama itu ada infeksi virus pada ibu saat masa kehamilan. Seringnya itu virus rubella. Lalu usia kehamilan yang terlalu tua, biasanya di atas 40 tahun saat si ibu hamil. Yang ketiga, si ibu menderita diabetes. Keempat, kurangnya gizi pada kehamilan. Kelima, konsumsi alkohol oleh ibu saat masa kehamilan. Dan yang terakhir adalah salah satu atau kedua orang tuanya ini penderita TOF juga. Jadi pengaruh gen atau riwayat keluarga gitu. Dan ini patofisiologi dari tetralogy of Fallot. Yang pertama itu dikarenakan terjadi gangguan pada gen yang harusnya pada masa kandungannya itu mengatur pembentukan jantung. Gennya itu terjadi mutasi, delesi atau metilasi atau trisomi kromosom 18 dan 21. Nah, akibat gangguan pada gen yang bertugas meregulasi jantung tersebut, akhirnya pembentukan jantung yang sempurna itu nggak bisa terjadi. Dalam artian jantung ini gagal berkembang dengan seharusnya. Dan akhirnya terjadi defek tunggal perkembangan jantung. Dan setelahnya, outlet septum mengalami deviasi. Akibat defek tersebut muncullah 4 karakteristik yang tadi, yang ada VSD, stenosis, dan lain-lainnya. Untuk 4 karakteristik TO. Dan ini ada manifestasi klinis atau gejalanya. Seringkali dijumpai pada anak-anak itu selalu lebih mudah rewel dan gelisah. Dan kulit dan bibir membiru karena kekurangan pasukan darah dan oksigen sehingga kulitnya menjadi biru. Lalu anak juga mudah lelah dan sesak nafas, dan terjadi juga gangguan tumbuh kembang serta kuku tangan dan jari-jari itu kayak membulat-bulat gitu atau clubbing fingers karena masalah peredaran darah. Dan ini diagnosis untuk penyakit TOF. Sebenarnya dokter bisa mendiagnosisnya selama masa kehamilan, jadi sebelum lahir itu melalui USG kehamilan, atau setelah lahir jika si bayi ini setelah lahir terdapat tanda-tanda gejala tadi, gejala tetralogy of Fallot yang kebiru-biruan itu kulitnya. Dan untuk pemeriksaan penunjangnya diperlukan elektrokardiografi, terus oximeter atau rongsen dada, dan juga ekokardiograf. Dan ini penata laksanaannya atau penanganannya. Yang pertama itu intracardiac repair. Ini semacam operasi yang dilakukan di awal-awal masa kelahiran bayi. Jadi tujuannya itu untuk memperbaiki katup pulmonal yang sempit tadi, yang stenosis tadi,
dan juga menutup lubang si interventrikal tadi. Setelah operasi ini, kadar oksigen dalam darah itu bakal meningkat, jadi menjadi lebih normal. Dan gejala yang dialami juga akan berkurang. Dan yang kedua, itu operasi sementara. Operasi sementara ini khusus untuk bayi yang prematur atau kurang bulan saat kelahiran. Jadi kan pada bayi yang prematur ini kondisi arteri paru-parunya itu belum berkembang sempurna. Jadi dia masih butuh lebih banyak aliran darah. Dan itu setelah operasi sementara bisa dilakukan setelahnya intracardiac repair. Silakan dilanjut. Ya, selanjutnya ada FSD atau ventricular septic defect. Lalu definisi ventricular septum defect adalah cacat lahir pada jantung di mana terdapat lubang dinding atau septum yang memisahkan dua ruang bawah atau ventricle dari jantung. Dinding ini juga disebut septum ventricle. Ventricular septum defect terjadi selama kehamilan jika dinding yang terbentuk di antara kedua ventricle tidak berkembang sepenuhnya, sehingga meninggalkan lubang. Cacat septum ventricle adalah salah satu jenis kelainan jantung bawaan. Pada bayi dengan ventricular septum defect, darah sering mengalir dari ventricle kiri melalui defect septum ventricle ke ventricle kanan dan masuk ke paru-paru. Seiring waktu, jika tidak diperbaiki, cacat ini dapat meningkatkan resiko komplikasi lain, termasuk gagal jantung, tekanan darah tinggi di paru-paru, atau disebut hipertensi pulmonal, irama jantung tidak teratur, disebut aritmia atau stroke. Lalu selanjutnya ada jenis. Bayi dengan defek septum ventricle dapat memiliki satu atau lebih lubang di tempat septum yang berbeda. Ada beberapa nama untuk lubang. Beberapa lokasi dan nama yang umum adalah yang pertama, ada conoventricular septal defect. Secara umum, ini adalah lubang di mana bagian dari septum ventricle harus bertemu tepat di bawah katup pulmonal dan aorta. Lalu yang kedua ada perimembranous ventricular septal defect. Ini adalah lubang di bagian atas septum ventricle. Lalu yang ketiga ada inlet ventricular septal defect. Ini adalah lubang di septum di dekat tempat darah masuk ke ventricle melalui katup tricuspid dan mitral. Jenis cacat septum ventricle juga mungkin merupakan bagian dari kelainan jantung lain yang disebut atrioventricular septal defect atau AFSD. Yang keempat ada muscular ventricular septal defect. Ini adalah lubang di bagian di bawah otot dari septum ventricle dan merupakan jenis efek septum ventricle yang paling umum. Lalu ada epidemiologi. Dalam sebuah penelitian di Atlanta, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC memperkirakan bahwa 42 dari setiap 10.000 bayi yang lahir mengalami cacat septum ventricle. Ini berarti sekitar 16.800 bayi lahir setiap tahun di Amerika Serikat dengan kelainan septum ventricle. Dengan kata lain, sekitar 1 dari setiap 240 bayi yang lahir di Amerika Serikat setiap tahun lahir dengan kelainan septum ventricle. Lalu ada patofisiologi. Defek septum ventricular ditandai dengan adanya hubungan septal yang memungkinkan darah mengalir langsung antara ventricle, biasanya dari kiri ke kanan. Diameter defek ini bervariasi dari 0,5 sampai 3 cm. Perubahan fisiologi yang terjadi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tekanan lebih tinggi pada ventrikel kiri dan meningkatkan aliran darah kaya oksigen melalui defek tersebut ke ventrikel kanan. Yang kedua, volume darah yang meningkat dipompa ke dalam paru akhirnya dipenuhi darah dan dapat menyebabkan naiknya tahanan vaskular pulmonar. Yang ketiga,
Jika tahanan pulmoner ini besar, tekanan ventrikel kanan meningkat, menyebabkan piarau terbalik mengalirkan darah miskin oksigen dari ventrikel kanan ke kiri, menyebabkan sianosis. Lalu ada diagnosis. Cacat septum ventrikel biasanya didiagnosis setelah bayi lahir. Ukuran defek septum ventrikel akan mempengaruhi gejala apa jika ada yang hadir, dan apakah dokter mendengar murmur jantung selama pemeriksaan fisik. Nah, tanda cacat septum ventrikel mungkin ada saat lahir atau mungkin tidak muncul sampai setelah sendirinya dan setelah lahir. Jika lubangnya kecil, biasanya akan menutup dengan sendirinya dan bayi mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda cacat. Namun jika lubangnya besar, bayi mungkin mengalami gejala di antara lain. Yang pertama ada sesak nafas, nafas cepat atau berat, berkeringat, kelelahan saat menyusui, atau kenaikan berat badan yang buruk. Selama pemeriksaan fisik, dokter mungkin mendengar suara mendesing yang berbeda, yang disebut murmur jantung. Jika dokter mendengar detak jantung atau tanda-tanda lain, dokter dapat meminta satu atau lebih tes untuk memastikan diagnosisnya. Tes yang paling umum adalah ekokardiogram, yaitu USG jantung yang dapat menunjukkan masalah pada struktur jantung, menunjukkan seberapa besar lubangnya, dan menunjukkan seberapa banyak darah yang mengalir melalui lubang tersebut. Selanjutnya ada perawatan. Perawatan untuk cacat septum ventrikel bergantung pada ukuran lubang dan masalah yang mungkin ditimbulkan. Banyak defek septum ventrikel berukuran kecil dan menutup dengan sendirinya. Jika lubang kecil dan tidak menimbulkan gejala apapun, dokter akan memeriksa bayi secara teratur untuk memastikan tidak ada tanda-tanda gagal jantung dan lubang menutup dengan sendirinya. Jika lubang tidak tertutup dengan sendirinya atau jika besar, tindakan lebih lanjut mungkin perlu dilakukan. Bergantung pada ukuran lubang, gejala, dan kesehatan umum anak, dan dokter mungkin merekomendasikan kateterisasi jantung atau operasi jantung terbuka untuk menutup lubang dan memulihkan aliran darah normal. Setelah operasi, dokter akan mengatur kunjungan tindak lanjut rutin untuk memastikan bahwa defek septum ventrikel tetap tertutup. Sebagian besar anak-anak yang mengalami defek septum ventrikel yang menutup, baik sendiri atau dengan operasi, hidup dengan sehat. Selanjutnya. Selanjutnya, atrial septal defect. Definisinya yaitu cacat septum atrium adalah cacat lahir jantung yang di dalamnya terdapat lubang di dinding atau septum yang membelah bilik atas atau atrium jantung. Ukuran lubang dapat bervariasi dan mungkin menutup sendiri atau mungkin memerlukan pembedahan. Cacat septum atrium adalah salah satu jenis kelainan jantung bawaan saat jantung bayi berkembang selama kehamilan. Biasanya ada beberapa celah di dinding yang membagi bilik atas jantung atau atrium. Ini biasanya menutup selama kehamilan atau segera setelah lahir. Boleh next. Untuk selanjutnya ada epidemiologi. Dalam studi tahun 2019 yang menggunakan data dari sistem pelacakan cacat lahir di seluruh Amerika Serikat, para peneliti memperkirakan bahwa setiap tahun sekitar 118 bayi di Amerika Serikat lahir dengan atrial septal defect. Dengan kata lain, sekitar 1 dari setiap 1.859 bayi yang lahir di Amerika Serikat setiap tahun lahir dengan atrial septal defect. Untuk etiologinya, penyebab cacat jantung seperti cacat septum atrium pada kebanyakan bayi tidak diketahui. Beberapa mengalami kelainan jantung karena perubahan gen atau kromosomnya. Jenis kelainan jantung ini juga diduga disebabkan oleh kombinasi gen dan faktor risiko lain, seperti benda yang bersentuhan dengan ibu, di lingkungan atau makanan atau minuman ibu atau obat yang digunakan ibu. Untuk diagnosisnya, cacat septum atrium dapat diagnosis selama kehamilan atau setelah bayi lahir. Dalam banyak kasus, itu mungkin tidak diagnosis sampai dewasa.
Yang pertama itu ada selama masa kehamilan, ada tes screening atau tes prenatal untuk memeriksa cacat lahir dan kondisi lainnya. Cacat septum atrium mungkin terlihat selama USG, tetapi itu tergantung pada ukuran lubang dan lokasinya. Jika diduga terjadi defek septum atrium, dokter spesialis perlu memastikan diagnosisnya. Yang kedua itu ada setelah bayi lahir, cacat septum atrium hadir saat lahir, tetapi banyak bayi yang tidak memiliki tanda atau gejala apapun. Tanda dan gejala cacat septum atrium yang besar atau tidak diobati mungkin termasuk yang berikut. Yang pertama itu ada infeksi pernapasan atau paru-paru yang kering, kemudian ada sulit bernapas, dan ada lelah saat menyusui, dan ada sesak napas saat sedang aktif atau berolahraga. Kemudian ada murmur jantung atau suara mendesing yang bisa didengar dengan stetoskop. Kemudian ada pembengkakan pada area tungkai. Boleh di next. Untuk selanjutnya ada perawatan. Perawatan untuk defek septum atrium tergantung pada usia diagnosis, jumlah atau keseriusan gejala, ukuran lubang, dan adanya kondisi lain. Terkadang operasi diperlukan untuk memperbaiki lubang. Terkadang obat-obatan diresepkan untuk membantu mengatasi gejala. Tidak ada obat yang dapat memperbaiki lubang tersebut. Jika seseorang anak didiagnosis dengan kelainan septum atrium, penyedia layanan kesehatan mungkin ingin memantaunya untuk sementara waktu, untuk melihat apakah lubangnya menutup dengan sendirinya selama jangka waktu ini. Penyedia layanan kesehatan mungkin menangani gejala dengan obat. Ya, terima kasih. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Nggak ada yang tanya, udah jelas semua. Iya, dipersilakan untuk teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Udah cukup jelas ya? Ya, interupsi, Pak.
mohon izin bertanya kepada Bapak Ali dan kelompok. Mungkin saya punya pertanyaan. Jadi teman saya mungkin ada yang dia nggak bilang dia sakit apa Pak, tapi kalau cerita ke saya, dia ada sakit bawaan jantung. Katanya jantungnya berlubang gitu Pak. Terus dia kan baru baru check up ke dokter ya. Terus dia dikasih obat. Tadi kan di PPT jelasin juga bisa dikasih obat kan. Dia dikasih obat sama dokternya. Terus selama seminggu minum obat dari dokternya itu, dia tuh ngerasa jantungnya jadi sakit, jadi gampang capek. Kalau kayak gitu, apakah obatnya bisa kasih efek buat memperparah lubang di jantungnya atau enggak ya Pak? Atau cuma emang respon dari jantungnya karena ada obat aja? Pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Melin. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya kembali? Pertanyaannya kami tampung dulu ya. Mungkin bisa dijawab dulu aja, sembari nunggu ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Ya, Silakan. baik Pak. Baik Pak, saya izin menjawab ya. Perkenalkan, saya Fajariran Trimulya, izin menjawab pertanyaan Melin. Jadi sebelumnya karena kita tidak tahu itu jenis penyakit dan obat yang diberikan itu apa, jadi saya nggak bisa memberikan jawaban yang pasti Pak. Tapi mungkin karena lubang di penyakitnya itu sudah besar, jadi mungkin saja obat yang diberikan itu termasuk obat yang keras Kak. Jadi sakit di jantungnya itu mungkin dari efek samping obat keras tersebut. Baiknya dikonsultasikan saja ke dokternya secara langsung. Dari saya seperti itu, Pak. Dan Melin, mungkin teman-teman dari kelompok 5 ada yang mau menambahkan? Ya, izin nambahin, Melin, untuk dugaan penyakit jantung ada yang bocor, kan kemungkinannya kalau nggak di dinding antar atrium itu antar ventrikel atau di katupnya yang nggak sempurna gitu. Nah, seperti tadi dijelasin di PPT, obat itu nggak membantu buat menutup katup, tapi kemungkinan obat itu diberikan buat meredakan gejala kayak yang tadi, rasa ngilu-ngilu, nyeri-nyeri gitu. Lelah. Jadi kemungkinan untuk si obatnya dari dokter itu meredakan gejala aja, bukan menutup katup. Dan untuk pertanyaan apakah sebaiknya berhenti atau enggak, ya emang sebaiknya lebih dikonsultasiin lagi mengenai gejala yang dirasa dan efek samping obatnya kepada dokter yang bersangkutan. Karena yang lebih paham ya dokternya itu, dan kita kan juga nggak tahu obat
apa yang dikasih dari dokternya gitu. Itu aja. Silakan jika ada yang mau menambahkan teman-teman. Terjawab. Ya baik, sepertinya dari kelompok saya seperti itu Pak. Bagaimana Melin, apakah terjawab? Ya, Nak, Zidan, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak Bapak mau bertanya nih untuk kelompok penyaji. Tadi ada 4 ya kalau PDA, TOF, ASD, VSD ya. Ada 4 ya kalau nggak salah tadi ada 4. Nah, masalah yang timbul dari penyakit jantung bawaan ini apa ya? Masalah mungkin secara patofisiologisnya itu seperti apa? Izin Mbak, Ya, izin menjawab, nanti teman-teman kelompok bisa menambahkan juga kalau ada yang kurang. Jadi menurut saya, masalah yang timbul dari semua penyakit jantung ini itu ke aliran darah yang nggak sempurna seluruh tubuh. Akibatnya apa? Akibatnya itu bagian-bagian tubuh yang harusnya terpasok darah dengan baik, dia kekurangan oksigen dan juga nutrisi, sehingga menyebabkan penderita itu kesulitan untuk melakukan aktivitas dan bahkan bisa menyebabkan komplikasi ke penyakit lain kayak stroke misalnya. Mungkin kurang lebih seperti itu sih Pak. Silakan teman-teman jika ada yang mau menambahkan. gimana yang lain? Ada yang mau menambahkan dari kelompok penyaji? Iya Pak, mohon izin menjawab. Ya. Jadi jika saya izin menambahkan, jadi jika penyakitnya ini semakin serius, bisa juga menyebabkan gagal jantung Pak, karena seperti yang dikatakan Zidan tadi kan ini aliran jantungnya bermasalah. Nah, jadi menyebabkan disfungsi pada jantung sehingga mengakibatkan gagal jantung. Seperti itu Pak. Apalagi penyakitnya ini penyakit kongenital, sehingga kebanyakan untuk bayi-bayi prematur, penyakit ini lumayan bisa menyebabkan kematian jika tidak diberikan penanganan yang serius. Dari saya seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, oke. Tadi kamu bilang gagal jantung ya. Gagal jantung itu apa sih, Fajriana? Iya, izin menjawab Bapak. Gagal jantung itu sesuai seperti namanya Pak. Jadi jantung gagal untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi jantung tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh dan mengolah kembali darah yang kaya oksigen, darah yang miskin oksigen untuk kaya lagi
akan oksigen, Pak, seperti itu. Karena gangguan-gangguan seperti organ yang tidak tidak sempurna seperti itu, Pak. Kita ambil contoh satu kasus ya. Katakanlah PDA ya, atau paten atau persisten ductus arteriosus ini menuju ke arah gagal jantungnya itu kira-kira gimana ya, apa mekanismenya itu seperti apa ya kalau bisa sampai gagal jantung? Pada PDA ya, Pak? Misalnya pada PDA. Nggak apa-apa, nggak usah apa namanya khawatir benar salah ini. Pokoknya kamu utarakan aja secara logikanya, ilmiahnya akan seperti apa gitu. Iya, Pak. Izin menjawab, Pak. Boleh, silakan. Baik, PDA ini kan ini saluran yang masih terbuka antara aorta dan katup pulmonal ya, Pak. Menyebabkan gagal jantung itu misalnya pertama kan gagal jantung bisa disebabkan karena si jantungnya ini otot jantungnya kekurangan pasokan darah dari arteri koronernya misalnya. Nah, sementara kalau lihat kasus pada PDA ini terbukanya saluran antara aorta dan katup pulmonal itu menyebabkan darah yang harusnya dipompa ke seluruh tubuh lewat aorta itu ntar balik lagi, Pak, ke katup pulmonal. Jadi nggak bisa semuanya salurkan ke seharusnya. Jadi dia bakal bocor lagi nih ke saluran arteri pulmonal sehingga si otot jantung tersebut bisa kekurangan pasokan darah. Kalau dari saya seperti itu sih, Pak. Baik, ada yang mau menambahi? Nggak apa-apa di luar kelompok yang penyaji juga boleh, nggak masalah, nggak terbatas di kelompok penyaji. Mungkin ada pendapat gitu, kok bisa sampai gagal jantung dari mulai katakanlah kelainannya, contohnya pada kasus PDA ya. Oke, kalau nggak ada yang mau nambahin, silahkan mungkin dari teman-teman kelompok yang lain bisa sekiranya ada yang masih mengganjal gitu seputar materi tentang penyakit jantung kongenital, ya silahkan kita bisa diskusi. Gimana? Baik-baik aja ya? Oke, kalau baik-baik aja. Mungkin Bapak bisa sedikit kasih resume lah kira-kira. Pakai slide kalian aja yang penyaji. Boleh ditampilkan lagi. Nanti kita akan mengulas bagian-bagian tertentu aja dari yang tadi disajikan. Silakan, siapa tadi yang share screen? Saya izin menjawab ke saya. Ya, silakan.
Oke, kita lihat ini ya. Di ini aja, apa namanya, langsung pada kasus yang pertama tadi, PDA ya. Langsung terus next. Nah, ya PDA. Ke bawahnya lagi biar ada kelihatan gambarnya. Gambar oke. Di sini kita lihat ya, sama-sama kita lihat PDA itu ada, sudah disampaikan tadi oleh teman-teman kalian, kelompok penyaji, ada persisten atau konsistensi terbukanya saluran yang memang pada saat janin ya masih di dalam perut ya, bayi itu masih di dalam perut ibunya. Memang ini jadi sarana pertukaran ya pada saat pertukaran mana darah kaya miskin oksigen itu belum mempunyai mekanisme yang fungsi yang seperti kita benar-benar paru-paru yang difungsikan dengan optimal ya. Makanya di antara aorta itu keluarnya dari mana? Izin Pak. Ya. Ventricle kiri Pak. Ventricle kiri ya, dan arteri pulmonal itu dari ventricle kanan yang sedianya kalau siklus jantung kan sudah tahu ya, dari ventricle kiri akan dipompakan ke seluruh tubuh, lalu terjadilah penyerapan oksigen oleh jaringan dan sel seluruh tubuh dan pelepasan CO2 oleh jaringan dan sel tubuh ke darah, sehingga darah yang dari seluruh tubuh yang akan kembali ke atrium kanan ya, atrium kanan jantung ini akan dengan komposisi oksigen yang berkurang serta CO2 yang bertambah, atau yang kadang-kadang suka dibahasakan dengan darah kotor ya, padahal bukan darah kotor sih, cuma darah yang kadar oksigennya turun dan CO2-nya tinggi. Darah yang ada di vena biasanya itu. Nah, ini akan kembali ke atrium kanan sehingga masuk lagi ke ventricle kanan, dan dia akan dipompakan keluar dari ventricle kanan ini menuju ke paru-paru ya. Nah, ini kan harusnya menuju paru-paru dengan komposisi darah yang miskin oksigen kaya CO2 ya. Nah, ini biasanya digambarkan kalau yang kaya oksigen itu akan digambarkan warnanya merah, yang miskin oksigen itu akan diwarnakan biru biasanya kalau di aliran ya. Nah, ini akan dilakukan pertukaran gas atau ventilasi di paru-paru ya, atau di konteks di sini di alveol akan terjadi pertukaran gas, CO2-nya akan dilepas dan O2 akan berdifusi ke kapiler yang melewati paru-paru, dan dia akan kembali ke atrium kiri ya. Setelah dari paru-paru masuk ke atrium kiri, masuk ke ventricle kiri, dipompakan lewat aorta lagi, kembali lagi dipompakan ke seluruh tubuh, dan proses itu akan berulang terus ya. Nah, kenapa menuju dengan adanya PDA ini menjadi masalah? Sebenarnya masalah nggak ada PDA ini. Ayo, tadi kelompok penyaji gimana? Masalahnya di mana nih? Iya Pak. Gimana, Zaid? Masalahnya tadi Pak, si aliran darahnya jadi nggak maksimal disalurkan karena dari aortanya itu balik-balik lagi ke arah ventricle kanan atau lewat arteri pulmonal ya Pak. Balik ke ventricle kanan. Iya.
Nah, Bapak, kita ulang lagi ya, apa namanya, mungkin anatomi ya. Aliran darah itu ya tidak dalam hal normal ya, nggak ada kelainan, tidak dimungkinkan kembali karena jantung punya katup ya, begitu udah dikompak, dia dipompakan, dia tidak akan kembali. Udah zuhur cepet. Baik, Bapak break dulu ya, lagi azan, kita break sebentar, nanti lanjutkan sedikit, nanti kita lanjut lagi, terus kita istirahat, atau nanti kalau belum selesai kita sambung lagi. Bentar. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi di sini
aliran tadi udah kita ingat ya, selalu seperti itu. Dan kita juga melihat tekanan ya, tekanan. Kira-kira tekanan sistemik dengan pulmonal ya, atau sisi jantung sebelah kiri dan kanan itu besar mana tekanannya? Besar kiri, Pak. Besar kiri ya. Oke, kalau besar kiri pompa akan keluar yang dari aorta dan keluar dari arteri pulmonal. Ini akan mengalir kemana ini? Bocorannya nih, piraunya. Iya, Pak. Iya apa? Bocorannya ke arteri pulmonar lagi, Pak. Nggak ke ventrikel kanan karena ada katutnya, jadi nggak bisa balik ke ventrikel kanan. Jadi bocorannya akan Ke paru-paru lagi, Pak. kenapa paru-paru? Gimana coba. Jadi akan terjadi, bocorannya itu akan terjadi, yang namanya mengalir itu akan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah ya. Dari dataran tinggi ke dataran rendah. Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Itu udah hukum alamnya seperti itu ya. Jadi di sini akan terjadi bocoran pirau itu akan mengalir dari aorta ke arteri pulmonal. Nah, di sini masalah penyakit jantung bawaan itu ada, bisa kita bagi menjadi beberapa hal ya. Yang pertama, tercampur nggak dia antara darah yang katakanlah kita bilang yang merah dan yang biru, atau darah kotor dan darah bersih ya, itu tercampur nggak dia? Kalau tercampur, akankah terjadi biru nggak? Gitu. Sianosis nggak? Kira-kira arahnya ke sana kan. Kalau kondisi seperti ini, akan tercampur nggak dia darahnya? Iya, ya. Kalau bocor itu akan tercampur. Tapi masalahnya, aliran yang mencampur ini kira-kira dari sisi sebelah kiri jantung ke kanan atau sisi kanan ke kiri? Kanan ke kiri, Pak. Kanan ke kiri. Ini ya. Kalau kiri itu adalah dari mulai sisi jantung kiri, atrium, ventrikel kiri, sampai dengan yang sistemik ya. Kalau sisi kanan itu atrium, ventrikel itu sampai aliran pulmonal. Nah, dia tuh kira-kira akan kemana larinya? Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Pada kondisi ini. Yang lain boleh juga menganalisa. Ini mencoba menjawab, Pak. Ya. Dari kiri ke kanan, Pak. Karena yang kiri kan tadi tekanannya lebih besar. Jadi dia ke kanan. Jadi dari kiri ke kanan ya. Oke. Ya, Pak. Kiri itu kaya akan oksigen ya. Yang kanan yang miskin. Akankah dia sianosis kalau dari kiri ke kanan? Tahu sianosis kan ya, biru.
Menurut saya iya, Pak. Ya, ya. Yakin? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, kan tadi yang dari kiri dia ke kanan. Terus kan artinya darahnya itu menuju ke paru-paru. Berarti di paru-paru itu kayak akan oksigen, Pak. Berarti enggak biru. Enggak biru. Oke. Ini diingat ya. Pertama tekanan. Dia lalu terjadi ada kalau seandainya kasus bocor, ya, kebocoran. Kalau kebocoran dia akan mengalir dari tekanan yang tinggi dan ke rendah. Dalam kasus ini akan dari aorta ke arteri pulmonal, ya. Yang mana aliran yang di aorta itu kayak oksigen dan yang pulmonal yang miskin oksigen. Oke. Selama terjadi piraunya atau bocorannya itu satu arah ke arah dari kiri ke kanan, ya, atau dari aorta, pada kasus PDA ini dari dari aorta ke arteri pulmonal, ya, itu maka aliran ke seluruh tubuh sistemik itu tidak terjadi sianosis karena darah yang kayak oksigen inilah yang akan dialiri, ya. Kalau dia larinya ke bagian sisi yang miskin oksigen, ya toh ya silakan aja. Maksudnya artinya tidak menjadikan darah yang lari, toh ini kan akan dicuci lagi ke paru-paru kan, dia akan dioksigenasi di paru-paru yang aliran pulmonal. Artinya di sini untuk kasus PDA ini dia pada awalnya maka tidak terjadi sianosis, ya. Lalu apa sih masalahnya? Masalahnya adalah akan terjadi peningkatan aliran, ya, yang tadinya seharusnya katakanlah hanya dari tekanan ventrikel kanan, ya, sekarang ditambah lagi oleh bocoran dari aorta. Maka aliran yang ada di sisi arteri pulmonal akan terjadi peningkatan. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh teman penyaji, ya, tadi itu terjadi peningkatan tekanan pulmonal, ya, atau tadi disebut nggak pulmonal hipertensi, ya. Nah, ini di sini mulai terjadi, ya. Kalau seandainya kondisi ini lama-lama, ya, dibiarkan lama-lama, maka tentunya paru-paru mempunyai tubuh kita mempunyai mekanismenya. Jadi dia tidak membiarkan aliran itu banjir gitu aja ke tubuh kita, enggak, ya. Maka ada mekanisme terjadi vasokonstriksi, ya, di arteri pulmonal, ya. Maka akan terjadi peningkatan tahanan, ya. Nah, pada saat terjadi peningkatan tahanan perifer di pulmonal, maka terjadi peningkatan tekanan juga di arteri pulmonal. Nah, pada saat ini kalau seandainya ini tentu kondisi ini nggak serta-merta, ya, kejadiannya langsung cepat. Ini biasanya kalau seandainya dibiarkan lama, maka akan terjadi peningkatan tekanan di sisi kanan jantung, ya, artinya di sini di sisi arteri pulmonal. Ini ada kemungkinan dia bisa ketika tekanan itu mencapai melebihi yang pulmonal itu melebihi dari sistemik, bisa dia akan terjadi pirau balik, ya, dari
kanan ke kiri. Nah, di saat terjadi pirau balik ya, bocorannya itu alirannya dari dari kanan ke kiri, maka ini yang terjadi sianosis ya. Oke, ini yang kasus PDA ya. Jadi pada kasus penyakit jantung bawaan karena dia tidak sempurna ya bentuk atau morfologis atau anatomis jantungnya tidak sempurna, maka ada kemungkinan yang pertama itu adalah tercampurnya darah yang yang mengakibatkan sianosis ya. Ini juga pada kasus-kasus tertentu yang memang dia langsung sianosis itu bisa ya. PDA juga kalau seandainya terlalu besar itu juga bisa langsung sianosis, tapi kepada ukuran-ukuran yang tidak terlalu besar maka kasus PDA ini belum tentu sianosis ya. Tapi ada kasus yang seperti TOF tadi yang kasus yang nah ini ya sampai sini kira-kira itu yang kejadian kira-kira yang akan menjadikan masalah ke depannya. Tentunya runutannya adalah seperti disampaikan rekan kita tadi, alirannya menjadi kurang bagus ya, artinya aliran kurang bagus, dan tentunya komposisi darahnya juga kurang bagus karena darahnya akan tercampur. Yang jelas yang akan bermasalah itu ketika terjadi tekanan yang melebihi tekanan pulmonal, melebihi tekanan sistemik ya, maka akan terjadi pirau yang dari kanan ke kiri. Nah, ini yang menyebabkan sianosis ya, karena darah yang miskin oksigen itu akan mengisi sisi kiri jantung yang akan disebarkan distribusikan ke seluruh tubuh. Maka ini yang menyebabkan kondisi sianosis. Oke, kita lanjut ke yang TOF ya. Oke, nah ini ada 4 kelainan ya, udah ditunjukkan ya dengan teman kalian ya. Ada VSD, ada PS ya, pulmonary stenosis, terus juga ada overriding aorta atau posisi aorta yang abnormal ya, juga ada ventricle kanan yang hipertrofi ya. Tentunya pada kondisi ini karena lihat secara anatomis saja ini udah memang kira-kira ini akan sianosis nggak ini? Bisa, Pak. Bisa nggak sianosis nggak? Bisa nggak dia nggak sianosis? Izin coba jawab Pak, kalau menurut Iya. saya nggak bisa, karena kayak yang tadi Bapak bilang, nggak bisa tidak terjadi sianosis itu kalau aliran, bocornya satu arah. Kalau ini kan kayak muter-muter gitu. Oke, kalau tadi ya PDA ya, PDA itu bisa dia tidak sianosis ya, mungkin akan datang gejala-gejala yang lain yang tadi sudah disebutkan teman-teman penyaji ya, mungkin mudah lelah ya, mungkin tumbuh kembangnya nggak sama dan sebagainya, ini bisa dimuncul ya, tapi belum tentu dia sianosis ya, karena pada kasus PDA ya aliran itu, pirau itu bila memang murni PDA dan semuanya itu normal, maka lazimnya tekanan di
kiri itu akan jauh lebih tinggi dari yang kanan, otomatis bocoran itu atau viral itu akan terjadi dari left to right sun, ya, bocor dari kiri ke kanan. Maka tidak ada penurunan saturasi oksigen di sistemik. Nah, kalau kita lihat aliran di sini sebetulnya udah diskemakan ya di sini. Maka yang digambarkan yang darah yang miskin oksigen ini dengan biru ya. Maka akan terjadi di sini pirau dari biru ke merah ya. Ini maka dari di sini kasus TOF, tetralogi of Fallot ini kita bisa katakan kita pastikan, hampir bisa pastikan ya, kecuali takdir berkata lain ya, ini kita bicara sesuatu yang sifatnya ilmiah, yang memang tertakar manusia, maka dipastikan kalau TOF ini akan terjadi sianosis ya. Ada satu lagi sebetulnya yang pasti sianosis, itu ada TGA. Mungkin tadi nggak dimasuk ya TGA ya. Transition Great Arteries, nanti boleh juga di kalian coba cari lebih dalam. Itu aliran itu di situ-situ aja. Artinya yang keluar dari ventricle kiri masuk ke atrium kiri. Keluar dari ventricle kanan masuk ke atrium kanan. Artinya aliran darah itu nggak kemana-mana. Yang sistemik nggak ketemu ke pulmonal, yang sistemik masuk ke sistemik, yang pulmonal masuk ke pulmonal. Nah ini rata-rata ini dipastikan juga ini sianosis ya kalau yang TGA, transition great arteries. Nah kalau seperti ini kita masalah sianosis ya. Tentunya pada kasus penyakit jantung bawaan ada beberapa masalah ya. Pertama itu masalah aliran yang tadi disebutkan oleh salah satu rekan kita tadi, aliran. Yang kedua yang khas di penyakit jantung bawaan ini adalah adanya sianosis ya, karena kalau aliran itu penyakit katakanlah jantung katup, dia ada masalah aliran, koroner begitu juga aliran yang ketika terjadi penurunan kekuatan kontraksi jantungnya ya. Nah, yang khas dari penyakit jantung bawaan ini adalah potensi tercampurnya ya, yang membuat si darah ini menjadi sianosis ya, menjadi biru ya, atau miskin oksigen. Nah, untuk kasus TOF maka ada masalah selain aliran, maka dia ada masalah komposisi juga ya, sianosisnya. Kira-kira kalau sianosis, maka apa sih yang terjadi di tubuh kita kalau seandainya darah sianosis? Pada kondisi sianosis, alirannya bagus, cukup adekuat ya, artinya tidak terjadi kegagalan tidak terjadi gagal jantung, tapi biru. Nah, kira-kira dampaknya ke tubuh kita apa ya? Izin mencoba menjawab, Pak. Ya. Menurut saya, walaupun alirannya lancar, tapi kan kandungannya itu sudah bercampur sama karbon dioksida. Nah, jadi walaupun dia lancar, tapi nanti pasokan oksigen, pasokan darah yang mau ke jaringan-jaringan yang ada di tubuh itu kan nanti bercampur sama karbon dioksida. Jadi jaringan-jaringan yang di tubuh tuh bakal kekurangan oksigen. Jadi kayak kerjanya tuh jadi menurun gitu Pak, karena kekurangan nutrisi kayak oksigen gitu-gitu Pak. Oke, baik, itu jawaban yang bagus ya. Jadi ada masalah aliran dan masalah komposisi ya. Nah, ketika terjadi sianosis, maka biru-biru itu ya, maka di situ tercampur darah yang
miskin O2 kaya CO2 ke aliran darah sistemik yang seharusnya nggak boleh itu ya. Nah, maka walaupun alirannya bagus tapi komposisinya tidak baik, maka tidak terjadi difusi yang sempurna. Baik itu penyerapan oksigen oleh jaringan karena mungkin jangan-jangan tekanan parsial gas yang ada di darah dengan jaringan itu nggak terlalu jauh sehingga nggak terlalu besar terjadi difusi oksigen. Dan yang kedua, difusi yang seharusnya terjadi pelepasan CO2 produk metabolisme energi yang seharusnya jadi bisa diangkut oleh darah yang melewati jaringan itu, maka mungkin tidak terjadi difusi atau penyerapan yang sempurna. Sehingga di sini di jaringan itu akan terjadi kekurangan oksigen yang nantinya akan memulai metabolisme secara anaerobik ya, dan akan terjadi retensi CO2 yang ini juga berpotensi meracuni sel atau jaringan yang ada di tubuh kita, yang nanti pada waktu tertentu ya di mana kondisi seperti ini bertahan lama, maka terjadi potensi kerusakan atau kematian sel, kerusakan jaringan, atau terjadi ketidakseimbangan antara kematian sel dan regenerasinya, sehingga terjadi potensi multi organ failure yang bisa mengakibatkan kematian ya pada akhirnya. Ini tentunya harus segera diantisipasi tadi dengan tindakan pembedahan ya, koreksi. Oke, kalau kayak gini dia biru ya. Oke, kita turun ke kasus PSD ya tadi ya. ASD apa VSD itu berikutnya? VSD. Oke, bisa dibesarkan supaya kita bisa lihat. Nah, oke, VSD ya. Itu ada tadi juga ada berbagai istilah untuk PSD tergantung lokasinya ya. Misalnya mendekat ke arah katup, posisi di sini, kono atau dan sebagainya tadi itu silakan aja dibaca. Jadi pada prinsipnya VSD ini dengan PDA ini akan serupa ya. Artinya terjadi pirau atau peningkatan tekanan, peningkatan aliran itu pada sisi sebelah kanan ya, karena ada bocor ini maka terjadi perpindahan atau pirau atau bocoran atau shunt dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan ya. Nah, pada kondisi VSD ini sianosis enggak nih? Ayo, kira-kira sianosis enggak nih? Izin jawab, Pak. Ya. Sama kayak tadi PDA, Pak, bisa sianosis tapi dalam nggak tiba-tiba sianosis gitu, Pak. Jika lubangnya semakin besar gitu, Pak. Baik, pada kondisi awal ya, dia tidak terjadi sianosis ya, karena pirau itu akan terjadi dari sisi kiri ke kanan. Artinya tidak mengganggu aliran yang keluar ke aorta, yang ke seluruh sistemik, tidak terjadi masalah ya. Tapi yang menjadi masalah adalah si
ventrikel kanan akan mendapatkan aliran yang lebih. Maka di sini akan dipompakan terjadi aliran yang lebih di arteri pulmonal. Maka case-nya akan permasalahannya akan serupa dengan apa tadi yang pertama PDA ya. Dan bila dibiarkan dalam jangka waktu lama, maka di sini akan terjadi peningkatan tekanan pulmoner arteri pulmonal ya. Dan pada saat ini terjadi tekanan yang katakanlah lebih tinggi di pulmonal dari sistemik, maka dia akan terjadi aliran yang berbalik dari ventrikel kanan, maka akan menuju ke ventrikel kiri. Nah, pada saat terjadi tekanan yang besar yang berbalik ini, maka ini apa namanya kita akan terjadi apa namanya sianosis ya. Nah, pada kondisi ini kita biasa sebut dengan kondisi Eisenmenger. Ini orang yang menemukan kondisi ini ya. Ketika terjadi tekanan itu sudah tekanan pulmonal melampaui tekanan sistemik, maka akan terjadi shunting atau pirau dari kanan ke kiri, maka itu akan terjadi sianosis ya, karena akan terkontaminasi darah yang akan dipompakan ke sistemik ini akan terkontaminasi yang dari darah yang seharusnya gampangnya kita bahasakan dicuci ya, dicuci di paru-paru ya. Nah, maka ini akan terjadi sianosis. Nah, ini akan komplikasinya akan serupa ya. Lama-lama ada masalah aliran dan ada masalah di komposisi yang akhirnya akan memberikan kematian pada jaringan-jaringan atau organ-organ yang ada di tubuh penderita ini. Oke, ini pada kasus-kasus penyakit jantung bawaan. Jadi secara prinsip ada masalah dua ya. Masalah yang pertama adalah kemungkinan aliran yang tidak sempurna, artinya tidak adekuat aliran itu baik secara sistemik maupun pulmonal, atau aliran yang berlebihan ya pada entah itu sistemik ataupun pulmonal. Biasanya di sini kasusnya adalah pada aliran pulmonal ya, sehingga mengakibatkan terjadinya pirau balik atau apa namanya shunt, bocoran yang akan kembali akan mengalir ke dari yang darah kotor ke darah yang kaya oksigen ya. Nah, yang kondisi berikutnya adalah aliran yang tadinya apa namanya harusnya terjadi di sistemik itu cukup, mungkin lama-lama akan tidak mencukupi ya. Nah, makanya pada kondisi tertentu dia apa namanya ada yang namanya coarctation aorta. Di sini juga belum dibahas ya, nanti tolong dicari. Itu juga ada penyempitan pada lengkung aorta. Ini juga ada masalah aliran ya, kalau pada kelainan jantung pada kongenital ini aliran ke ekstremitas atas, bagian tubuh bagian atas itu kuat ya, sedangkan ke bagian tubuh bawah itu lemah karena ada pada lengkung aorta yang sebelum mengalir ke seluruh tubuh ya, itu terjadi penyempitan. Nah, ini juga nanti tolong dicari ya, coarctation aorta. Itu juga kelainan bawaan ya. Nah, secara garis besar itu masalah yang ada di kelainan penyakit jantung kongenital. Nah, peran kita sebagai fisioterapis ya adalah
untuk mereparasi kondisi itu nggak bisa ya. Artinya di sini kita tidak memiliki peran dalam menyembuhkan, artinya dari masalah yang ada di sini. Tentunya ini akan diselesaikan oleh bedah ya, ahli bedah untuk merepair. Kalau seandainya bocor itu akan ditutup ya. Mungkin kalau ada yang kelainan bentuk maka akan dimodifikasi dan sebagainya, tentunya dengan segala macam perhitungan dan macam-macamnya ya, karena tidak bisa kalau yang besar bocornya tidak bisa serta-merta langsung ditutup karena mungkin akan terjadi masalah yang baru ya, karena harus dilakukan adaptasi, mungkin dikecilkan atau dibuat saluran dulu dan sebagainya. Ini akan menjadi tanggung jawab dari bedah ya, bagian bedah. Nah, nanti bagian kita adalah meningkatkan fungsi dan kemampuan beraktivitas dari si penderita. Tapi pada prinsipnya dalam melaksanakan peningkatan kemampuan individu yang dengan kelainan jantung kongenital ini, maka kita harus memahami masalah yang dialami si penderita. Baik, itu aja yang mungkin bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau seandainya ada yang mungkin ingin didiskusikan atau ditanyakan seputar masalah atau patologi atau patofisiologi pada kelainan bawaan, silahkan teman-teman bisa mengutarakannya. Interupsi Pak, izin bertanya. Ya. Iya Pak, perkenalkan saya Nabila Pinta Pak. Mohon izin bertanya mengenai penyakit jantung kongenital ini Pak. Kalau misalkan ada yang terkena penyakit ini bisa donor darah juga nggak sih Pak? Karena kan ini apa ya Pak? Ibaratnya darahnya kan nggak bagus gitu ya Pak. Nah itu apakah bisa mendonorkan darah juga atau bagaimana? Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang bagus ya, apa namanya, bisa donor nggak ya? Kalau donor darah itu kan punya persyaratan ya, dia punya minimal tekanan darah, terus punya standar komposisi darahnya seperti apa. Misalnya ada yang melampaui terlalu tinggi, misalnya HB-nya tinggi banget atau terlalu rendah juga nggak boleh. Jadi kalau dilihat lagi dari kemungkinan terjadi yang terjadi di individu dengan kelainan kongenital pada jantungnya, ini potensi yang bersangkutan ini mungkin tidak diizinkan donor darah ya. Ini dari sudut pandang possibility, kemungkinan ya. Karena jangan dia mendonorkan ya untuk mendonor adalah orang yang memang secara fisik itu betul-betul dia di atas sehat ya, artinya orang yang wellness-nya bagus atau memang orang yang bugar ya. Jadi bukan apalagi ini orang yang sakit ini rasa-rasanya ya. Masih banyak lah orang yang mampu donor yang tidak mempunyai penyakit jantung bawaan. Ini hal yang berlaku seperti itu. Tapi ada ya, ini kasuistis ya, jangan diambil pukul rata ya.
Jadi Bapak punya rekan kerja dulu, dia memiliki kelainan ASD, atrial septum defect ya. Ini kan bawaan ya. Dia nggak tahu karena ASD-nya ini kecil. Ketahuannya adalah ketika melahirkan anak yang kesekian. Nah, ini bukan anak pertama, bukan. Karena mungkin ini faktor usia yang udah lanjut dan sebagainya. Jadi pada saat itu agak ngos-ngosan dan sebagainya, akhirnya diperiksa, ternyata ketahuan ASD. Nah, sepanjang hidupnya sebelum ketahuan ternyata ASD itu, iya beberapa kali donor darah, nggak apa-apa. Nah ini kasuistis ya, karena dia juga ASD-nya kecil ya, membesar mungkin pada saat setelah menua ya. Nah ini terjadi, jadi ini kasuistis yang memungkinkan aja gitu loh. Tapi untuk pada kondisi umumnya masih yang nggak dengan penyakit kongenital yang bisa donor gitu loh, ini kita ini aja. Jadi dan kemungkinan potensi pada kelainan kongenital jantung ini, maka kemungkinan juga dia mengalami kelainan komposisi di darahnya, dan mungkin juga dia sendiri mengalami impairment dalam function si jantungnya. Jadi sebaiknya dihindari ya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Gimana? Ada yang lain? Nah, kalau udah lama berarti udah paham semua. Baik, kalau nggak ada lagi yang ingin didiskusikan, semoga bisa dipahami ya, baik penyajian dari teman-teman kelompok berapa tadi, kelompok 5 ya. Tadi penyajian dari teman-teman kelompok 5 maupun penjelasan-penjelasan dari Bapak dan dari teman-teman yang bertanya itu tadi juga udah dijawab oleh teman-teman yang penyaji. Baik, kalau nggak ada lagi kita cukupkan ya pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, nanti kalian bisa lihat-lihat video-video bayi atau anak ya, biasanya ini ketahuan dari kecil, jadi kita lihat aja bayi atau anak dengan kelainan kongenital ya, itu mungkin ada beberapa ciri-ciri yang telah disebutkan oleh teman kalian ya, misalnya cyanosis, clubbing finger dan sebagainya, itu bisa kalian lihat seperti apa ya. Baik, kita akhiri aja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Bapak izin ini ya, di Zoom ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya.